Assalamualaikum sahabat lovers, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kali ini admin akan membawakan informasi tetap tentang kelanjutan persidangan Verdi Sambo. Muka Sambo bak tersilet oleh ketua hakim di persidangan Hendra CS. Sentilan ke Verdi Sambo tak tahan emosi hingga polisinya polisi. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami, karena dengan dukungan Anda dapat membantu saya untuk menafkahi anak saya dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Verdi Sambo disentil hakim lantaran tak bisa menahan emosi hingga akhirnya harus kehilangan jabatan Kadif Propam Polri. Hakim menyayangkan sebab posisi yang diemban Verdi Sambo saat itu sudahlah cukup bagus. Sentilan itu terjadi saat Sambo bersaksi untuk terdakwa mantan Kasubdit Subdit 3 di Titipum Barreskrim Polri AKP Irfan Widianto. Dalam sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di PN Jakarta Selatan, Sambo mengaku memerintahkan mantan Wakaden Biro Pamenal Propam Polri AKP Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup. Kemudian setelah terjadinya dilihatnya pada rekaman CCTV tersebut di laptop Baikuni, apa yang saudara lakukan? Tanya Hakim Ketua Afrizal Hadi pada saat itu di ruang kerja. Jawab Sambo, ya, saudara panggil Arifin. Tanya Hakim kembali, Arif Rahman, saya sampaikan disimpan di mana rekaman itu, di laptop dan flash disk. Ya sudah, kamu hapus dan musnahkan. Ungkap Sambo meniru percakapan dengan Arif Rahman. Terus apakah saudara mengetahui kemudian perintah saudara untuk supaya file tersebut dimusnahkan? Apakah saudara tanya apakah memang saudara dilakukan oleh yang saudara perintah? Anda sudah tanyakan lagi, ungkap hakim. Sambo pun mengaku percaya diri saat itu anak buahnya langsung melaksanakan perintahnya, sehingga Sambo tidak menanyakan lagi. Saya tidak tanyakan lagi karena saya yakin mereka pasti akan melaksanakannya yang mulia, jawab Sambo. Hakim Afrizal lalu menyinggung terkait jabatan Sambo sebagai Kadif Propam Polri pada saat itu. Hakim mengatakan jabatannya diemban Sambo itu sudahlah cukup bagus. Namun sayangnya semua hilang karena Sambo tak bisa menahan emosi. Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus, tapi sayang saudara tidak bisa menahan emosi saudara, ungkap hakim. Saya mohon maaf yang mulia, jawab Sambo. Saudara katakan sudah merusak harkat dan martabat keluarga. Kata hakim kembali, saya mohon maaf yang mulia, Sambo menimpali. Tak hanya itu, hakim juga bertanya mengapa Sambo tidak melaporkan Yosua yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya. Padahal Sambo saat itu merupakan polisinya polisi. Mulanya, Sambo menjelaskan panjang lebar mengenai kejadian penembakan terhadap Brigadir J yang dilatar belakangi dugaan pelecehan seksual. Sambo menyatakan Yosua sudah melakukan dugaan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap istrinya. Saudara mengetahui adanya pelecehan itu dari siapa? Tanya hakim kepada Sambo. Saya mengetahui itu bukan pelecehan. Waktu saya bertemu istri saya di Saguling, bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya diperkaos, kemudian sudah dianiaya dan diancam. Itulah yang membuat saya emosi. Kemudian saya lupa untuk harus melakukan ini, yang mulia, kata Sambo. Katakanlah seandainya sekiranya peristiwa itu benar, saudara katakan adanya pelecehan, bahkan perkosaan, saudara selaku Kadif Propam, selaku polisinya polisi, apakah tidak berpikir panjang? Katakanlah misalnya saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Joshua tersebut, mengapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum? Dalam hal ini saudara sebagai Kadif Propam, tanya hakim. Sambo mengakui dia bersalah dalam hal ini. Sambo mengatakan pada saat itu awalnya akan mengkonfirmasi kepada Yosua tentang apa yang diceritakan istrinya mengenai pelecehan itu. Itulah salah saya yang mulia.
pada saat saya konfirmasi mendengar keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga, sehingga saya minta untuk yang sudah saya akan konfirmasi nanti malam dengan Yosua. Itu yang mendasari saya, kata Sambo. Tetapi ketika saya melintas di Duren 3, saya melihat di depan pagar rumah Duren 3. Saya kemudian melihat kembali peristiwa itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Yosua. Imbuhnya kembali. Nah, sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian tentang pengakuan Ferdy Sambo? Cantum di kolom komentar, dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.